Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana bisawmi litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Darul Aman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Rasul kita kepada umatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin perasaannya untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Surga dalam arti kebahagiaan. Di dunia akan bahagia dengan ilmu. Begitu pula besok di kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu rukun iman yang 6 tersebut mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada adanya kitab-kitab Allah. Wabil khusus tentunya adalah Al-Quran yang mulia, yang Allah abadikan tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah kata Allah diturunkannya Al-Quran. Bila kita buka lembaran tafsir tentang kata turunnya di bulan Ramadan, kita ambil pendapat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul sekaligus ahli tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan yang dimaksud turun di sini ada dua. Yang pertama, turun sekaligus. Seluruh Al-Quran itu turun sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu di situ adalah Al-Quran sekaligus. Sejak surat pertama Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas surat ke-114 sekaligus. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turun yang kedua berangsur-angsur dari langit ke dunia ke permukaan bumi yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sirah an-nabawiyah, kebiasaan Rasul itu berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Singkat kata, malam itu Rasul didatangi oleh Jibril. Ana Jibril wa anta Muhammad Rasulullah. Aku ini Jibril, kata Jibril. Engkau itu Muhammad. Sejak malam ini utusan Allah. Lalu Rasul dirangkul sampai 3 kali atau dipeluk dengan menyuruh Iqra, Iqra, Iqra. Rasul menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca bukan berarti Rasul tidak punya pengetahuan atau wawasan. Bukan berarti Rasulullah mohon maaf bodoh. Tidak. Rasul itu sifat fitrahnya para nabi fatonah, cerdas, pintar, melebihi profesor, doktor, insinyur pada hari ini. Karena kepintaran beliau itu bukan di sini saja, tapi juga di sini. Kalau awak kadang cuma di sini tidak. Pintar di sini, tapi tidak pintar merasa. Nyu rasu-rasukan bonci orang poi awak. Rasu-rasukan rindu orang datang awak. Rasu-rasukan konyang makan baronti pak. Jadi tambah hele muntah awak. Ilmu rasa-rasa itu tak ada di universitas di sini. Rasu-rasu namanya pak. Rasulullah itu pintar luar dalam. Di kedidi basi ayat talatak dia teh talam. Nabi itu cuci, Nabi cuci di luar, cuci di dalam. Awak kalau di luar banyak cuci pak. Kalau di dalam kok
Berwudu awak hanya mampu membasuh muka, tapi belum tentu membasuh hati. Bisa membasuh mata, tapi tidak bisa mematuh mata dari pandangan-pandangan yang buruk. Apalagi kini kok Pak, ketik model baju kurung, keluar model baju kurang. Nak ditengok badoso, indak ditengok taraso-raso. Makanya kata Ali, janganlah engkau melaknat setan di depan orang banyak, sedangkan tak kalah sendirian engkau berkawan dengannya. Kalau ingin tahu ketaatan kita kepada Allah, tengoklah ketaatan kita di saat sendirian. Kalau di depan orang ini bisa kita pakai lipstik, bokorak bibi agih merah, ancak namanya. Apa hiku nampak koraknya Pak. Begitulah awak yang beda dengan Nabi. Kembali kepada Iqra sampai 3 kali. Yang 3 kali inilah kaum muslimin wujud keimanan kita dengan rukun Islam iman tersebut, iman kepada kita. Kenapa Jibril itu mengatakan Iqra, Iqra, Iqra? Inilah kewajiban awak. 3 kewajiban kepada Al-Quran. Apa itu? Iqra yang pertama, bacalah. Takkan terbuka sebuah pintu pengetahuan tanpa membaca. Makin banyak membaca, makin bisa berbicara. Membaca, itu yang diajarkan guru untuk pertama kalinya. Saya yakin Bapak Ibu waktu kelas 1 SD tidak langsung disodorkan dengan aritmatika, kimia, fisika. Awak baru duduk di kelas 1, dikerjakan soal kimia. Apa kimia itu? Ini biologi. Enggak kan ada doa. Membaca. Ingat Bapak Ibu pengalaman awak dulu? Ini. Deh ubu, deh idi, budi. Iya enggak? Ini budi, doket 25 kali budi. Ini budi. Kalau memang iya Bapak ingat, siapa kakak Budi? Pintar. Kuat ingatan beliau ini. Sebab banyak yang tak ingat Pak. Siapa adik Budi? Pintar. Dia Pak ampun nak buat pikir ketek kalau ada orang bahagia. Iwan adik Budi. Betul Pak. So kalau disebutnya yang lain Rudi, salahnya itu Pak. Iwan Pak. Jelas membacanya itu. Saya masih ingat itu Pak. Makanya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar sesudah dewasa, konon tak lagi tua, laksana menulis di atas air. Dapet alif hilang ba, dapet bang hilang tan, dapet sa hilang alif bata. Palupa namanya. Kaum muslimin, masih ingat saya tupai. Tupai di pohon kelapa. Budi melihat tupai. Tupai itu lari. Kering-kering, bunyi becak berdering-dering. Orang-orang terkejut melompat ke pinggir. Itu bacaan awak dulu. Puisi awak dulu. Di sini kosong, di sana kosong. Tak ada pohon tembakau. Bukan saya berkata bohong. Ada kata memikul kerbau. Muajah awak bohong sebenarnya Pak. Tengok lagi harapan ini yang tak nyata-nyata Pak. Jual bayam pembeli tali hilang di atas atap. Sejak ayam jadi polisi banyak elang yang tertangkap. Hendak kan niyo je tu Pak. Tapi itulah dulu Bapak Ibu yang berbahagia. Baru yang lain, Iqra, baca. Iqra pertama tentu membaca Al-Quran. Maka kebiasaan sahabat malam-malam harinya terdengar membaca Al-Quran. Rasul lewat dekat Ibnu Mas'ud. Terdengar Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Beliau mengatakan, kalau kalian ingin mendengar bagaimana bunyi Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya, dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Entah bagaimanalah Ibnu Mas'ud itu membaca Al-Quran. Iqra. Mungkin begitu Ibnu Mas'ud membaca. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari itu kata Rasul mendapat warisan suara Daud. Nabi Daud alaihissalam. Berarti merdu mendayu. Rasul lewat dekat rumah Abu Bakar. Paginya Abu Bakar dipanggil oleh Rasul. Malam itu Abu Bakar baca Quran. Abu Bakar, ya Rasulullah, malam tadi kau baca Quran. Benar ya Rasul. Kau membacanya begitu lembut atau lirih. Kenapa? Dijawab. Berarti Rasulullah itu
menyimak pembicaraan sahabatnya, bacaan sahabat. Kenapa? Dijawab oleh Abu Bakar, supaya hati saya khusyuk ya Rasulullah. Jadi dilembutkannya hati supaya hatinya khusyuk. Apa kata Rasul? Abu Bakar, bila engkau membaca Al-Quran, angkat sedikit suaramu. Jadi Bapak Ibu, pelajaran khusus sama awak. Kepada Abu Bakar, tapi juga kepada awak. Kalau baca Quran, Bapak Ibu dan saya, jangan terlalu kecil. Ya, Abu Bakar nggak sekecil itu, Pak. Cuma disuruh Rasul angkatlah sedikit sehingga jelas mana huruf sin, mana huruf shin. Jelas, mana ko, mana kaf. Jelas. Rasul lewat dekat rumah Umar, terdengar Umar membaca Al-Quran. Umar, malam tadi kau baca Quran? Benar ya Rasulullah. Kau membacanya begitu lantang. Jadi Umar ini besar suara. Ha'uzu. Kayak gitu Pak Ustaz. Iyo kiro-kiro lah Bapak Ibu. Saya sendiri tak mendengarnya. Pokoknya besar. Kenapa ya Abu Umar? Kenapa ya Umar? Dijawab oleh Umar, supaya setan lari ya Rasulullah. Jadi dibesarkannya suaranya mengaji supaya setan lari. Kata Rasul, Umar, kalau kau baca Quran, turunkan sedikit. Jadi lantang betul, enggak juga boleh. Kecil betul, enggak juga boleh. Umat ini ausatuha, yang di tengah-tengah. Yang sederhana. Kaum muslimin yang berbahagia. Itulah kebiasaan para sahabat. Ternyata sahabat membaca Al-Quran. Tak ada yang lebih paham tentang agama ini, termasuk saya yang menyampaikan, kecuali Rasulullah dan para sahabat. Jadi pemahaman itu, pemahaman salafus soleh, maksudnya pemahaman para sahabat. Sahabatlah orang yang paling pintar dalam masalah agama ini. Karena Rasul menjelaskan dalam hadis sahih beliau, riwayat Al-Bukhari, khairun nas, sebaik-baik manusia al-qarni, pada sahabatku ini. Tsumalazina yalunahum, kemudian yang sesudahnya tabi'in. Tsumalazina yalunahum, sesudahnya tabi'in. Maka kaum muslimin, kenapa sahabat rajin membaca Al-Quran? Karena mereka paham Pak tentang perintah ini. Setiap huruf yang keluar dari mulut mereka dibalas 10 kali lipat pahala. 10 pahala. Apa ndak mau apa itu? Cuman satu hurufnya. Aku kata Rasul tak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alif harfun. Lam harfun. Mim harfun. Alif itu sehuruf. Lam sehuruf. Mim sehuruf. Bapak Ibu membaca malam tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim, umpamanya Pak. Itu 3 hurufnya itu 30 kebaikan Pak. Tapi kan tak mungkin segitu cuman. Alif lam mim, sadaqallahul azim, terlalu rasanya. Nah, hitunglah mulai dari zalikanya Pak. Pak Ustadz, kata bapak itu, saya terus terang Pak Ustadz, kalau sholat di awal waktu, kalau infak insya Allah lah Pak Ustadz. Tapi khusus membaca Al-Quran, sejak tamat MDA atau TPA dulu, tidak pernah lagi do Pak Ustadz. Jadi kini kalau ambo membaca Quran, terbata-bata, susah betul. Menyebut zalika itu saja Pak Ustadz berulang-ulang. Orang zalikal kitabula langsung. Dia kan ada kayak itu lah 2 zanya Pak. Zali za 3 li cie, zalika za ompek li 2 ka cie. Orang dapat 30, inilah dapat 70 Pak. 2 kali lipat. Apa ya begitu? Yang disebut Rasul bukan bunyi tapi huruf. Hurufnya tetap 3, zalika, tetap 30. Bukan bunyi. Kalau bunyi enak lawak mendramatisasinya Pak. Ulang-ulang saja. Za, li, kaka, za, zalika. Tentu yang paling banyak pahalanya tukang remik lah Pak.
Tukang remik Bapak tahu. Awak dunia ni harus tahu, kemudian menjauhinya. Kejarlah akhirat, mengenal akhirat, kejarlah dia. Dunia menjauhinya. Sebab mau tak mau, suka tak suka, setiap perjalanan yang Anda langkahkan pada dasarnya meninggalkan dunia yang fana ini. Sampai besok langkah terakhirnya. Mau tak mau itu. Jadi kenal dunia. Remik. Ini yang paling banyak pahalanya kalau sempat bunyi. Kalau lagu almarhum Meggy Z kan langsung saja. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Sampai titik, selesai. Kalau sempat di tangan tukang remik, tidak selesai sampai subuh, Pak. Zaza. Daripada kan daripada ayo kejonya daripada sakit daripada dari jadi hurufnya Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu yang hari ini agak merasa minder dengan baca Quran, beli Al-Quran besar itu, bacalah tertatih-tatih. Pahala 2 kali lipat. Satu sisi 1 huruf 10, sisi lain Allah tengok keringat tenaganya. Itu yang ditengok oleh Allah itu. Pahala luar biasa. Maka sahabat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini Bapak Ibu turun ketenangan. Hidup ini kan 2 ukuran bahagia hasanah. 1 senang, 2 tenang. Bapak Ibu dapat 2 ini, tidak usah kemana-mana lagi. Bapak lah orang bahagia. Badan senang, hati tenang. Apa lagi? Cuman ketenangan ini tidak bisa diperjualbelikan. Beda dengan senang, dengan materi bisa Pak. Tapi kalau tenang tidak bisa. Banyak anak ayam mati di lumbung kata orang. Itu bukan kekurangan materi itu. Sudah senang. Rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, ada udang jorandang. Ditambah hampe-hampe Palembang, piti banyak di bank, kemana painek kapatabang. Tapi suami matua karanjang. Anak suka membangkang, tak ada nio sembahyang, alamak mati masuk jurang. Rumah batingke, sedan mangkilek, piti balipe, ome sabelek, bini barompe. Cuman masalahnya entah dari mana dapet. Akhirnya tak tenang juga. Salah satu sumber ketenangan, baca Al-Quran. Datang seorang kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ahli Al-Quran. Ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah dan gelisah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. Nanti hatimu tenang. 1 kata beliau, kunjungi olehmu tempat orang membaca Al-Quran. Kau baca baik-baik. Atau kau dengarkan orang lain membaca. Dengarkan baik-baik. Makanya kalau ada orang baca Quran, jangan sibuk awak main HP cerita kiri kanan. Sahabat itu kalau dibacakan Quran seakan-akan ada burung bertengger di atas kepalanya. Kadang ayat itu mengingatkan awak apa? Kenapa kamu tak bersyukur? Kenapa kamu tak bersyukur? Bagi orang yang paham mungkin menelih air matanya. Bagi muazab yang pedih, awak mengatakan irfa ya syekh, angkat, mantap. Padahal itu mengancam awak. Turun ketenangan. Kau dengarkan baik-baik. Kalau tidak, kata Ibnu Mas'ud, kunjungi oleh majelis ilmu. Nih sumber ketenangan ini. Yang ketiga, tidak bisa juga. Engkau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir tahajud, menghadap kepada Allah. Pulang orang itu. 1 cuma diambilnya Al-Quran, dibacanya baik-baik. Besok dia menghadap kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang, jiwaku sudah lapang, pikiranku sudah damai. Apa kata Ibnu Mas'ud? Seakan memberikan jaminan. Kalau hatimu tak tenang dengan membaca Al-Quran, minta kepada Allah supaya ditukar hati yang lain. Karena hati mukmin yang tak tenang dengan sentuhan Al-Quran, tidak hati dia lagi itu, Pak. Hati yang sudah dimasuki oleh syaitan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka wajar kalau hati manusia tak ada hafalan sedikit pun juga, setan akan menguasai hati tersebut. Rasul mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau rumah tak dibacakan Al-Quran, yang masuk bukan malaikat, Pak. Bukan malaikat rahmat, tapi setan-setan. Masuk setan, tak makan minum, tak baca bismillah, ikut setan makan, tidur, tak baca bismillah.
Setan ikut tidur, akhirnya awak serumah dengan setan. Maka wajar istri itu kadang-kadang menengok lakinya bontok setan. Laki menengok bini, kau tengok kok bontok setan. Abang yo bang, kau tengok beberapa hari kau abang kalah bontok setan yo nambah. Rupanya lah beberapa hari rumah itu tak ada baca Quran. Bukankah Rasul mengatakan, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah itu selama 3 malam. Maksudnya apa itu? Maksudnya kita jangan fokus dengan Al-Baqarah saja. 3 malamnya harus menjadi perhatian juga. Rumah yang sampai 3 malam tak dibacakan Quran, balik setan ke rumah tuh. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ketenangan. Yang ketiga, yang terakhir, tak mungkin semua bicarakan karena itu bukan tabligh akbar, ceramah. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ceramah beda dengan tabligh akbar. Ayat ketiga ini sebagai syifaa'ul lima fi sudur, obat bagi penyakit yang ada di dada. Kenapa tidak disebut jasmani? Ternyata menurut penelitian orang akhir zaman ini, 65% penyakit yang awak derita hari ini munculnya dari dalam. Selebihnya baru dari luar, terkilir dari luar, lecet dari luar, patah dari luar, ini itu dari luar. Yang banyak itu kan dari dalam, Pak. Ini bermula dari sini. Makanya orang yang biasanya selalu risau dan galau, mudah sakit mah. Bapak kalau selalu risau-risau, kambuh mah. Tanya sama dokter. Orang yang paling mudah stres, Pak, paling sering sakit mah. Orang yang suka marah-marah, marah itu kegiatan rohani, paling mudah naik tensi. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung, Pak. Bapak-bapak lebih banyak tensi ketimbang ibu-ibu. Karena pemberang itu lebih banyak sama Pak. Kalau kesebut tadi sekali baru lah beratus awak menyebut, sekali baru disebutnya lah beratus awak sebut tadi untuk jangan itu tujuh. Rasul kata bini sekali, iyo sekali sebenarnya 100. Oh mak. Kalau yang sakit mah ibu-ibu lah, karena dia paling berisau. Bapak tidak pulang sampai waktunya pulang dah risaunya tuh Pak. Kalau awak kan bini nak pulang nak indah-indah kan tidak masalah sama awak tuh. Sebaiknya jangan ya pulang-pulang kan gitu kadang-kadang. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata penyakit itu banyak dari dalam. Sahabat, usahakan penyakit dari dalam lagi. Tambah sedikit Pak ya. Lewat sahabat berhenti di sebuah kampung, datang orang kampung. Siapa di antara kalian ini yang bisa mengobati kepala suku kami sedang sakit? Kata kawan nih, sahabat nih pergilah dia ke situ. Di ru'yahnya lah, singkat kata, alhamdulillah sembuh atas izin Allah Pak. Diberi hadiah 25 ekor kambing, tidak disentuh kambing itu, dibawa ke kota Madinah. Diadukan dulu kepada Rasul. Itulah hebatnya sahabat. Sahabat tidak akan menikmati hidup ini sebelum jelas hukumnya. Nah itu jangan lupa tuh Pak. Tidak ada urusan yang tak selesai di tangan Rasulullah. Kata ini ya Rasulullah, kami dikasih hadiah nih 25 ekor kambing. Apa ceritanya? Ceritanya kan kami singgah, datang orang tuh minta tolong diobati kepala sukunya. Datang kawan nih nekat ya Rasul, kan gitu. Didoa-doakannya, alhamdulillah sembuh. Kata Rasul, apa yang kau baca meru'yahnya? Dijawab sahabat, Al-Fatihah ya Rasulullah. Oh, kata Rasulullah, tinggalkan separuh kambing ini, bawa separuh. Artinya boleh. Jadi ternyata ayat Al-Quran ini bisa untuk mengobati. Saya mengalaminya sendiri Pak, waktu mahasiswa dulu. Jadi seorang abang-abang kemasukan waktu main voli, tinggi besar bro. Mulolong, lalu dipanggillah saya, panggil Samsul Rijal. Ngapo? Ini orang Pasi ya. Nah, jadi bukan karena hebat saya Pak, ini orang Pasi ya. Tahulah Bapak Ibu tahun 90-an orang Pasi ya Pak. Takut orang banyak ilmu. Saya terus terang Pak, sebelum kemari saya menuntut ilmu sihir dulu ini Pak. Tak bohong loh Pak. Kalau tukak-tukak apa ketek itu bosu ambo bagiko kan bisa lebar godang mereka Pak. Karasa dia teh talatai kambang bungo sata puang badangan lasak badan marasai alamat bangkak sagadang laswang. Tapi itu yang masuk kan setan Pak. Dibantunya saya semakin jauh dari Allah. Nah, tapi yang kali ini bukan itu. Saya ambil air putih. Saya bacalah Fatihah, Qul huwallahu ahad, tolonglah ya Allah, bismillah. Coba minumkan.
Nyuruhnya ini kayak dukun lah, Pak. Pak minum kan. Diminum, tuh duduk kawan. Apa yang terjadi kok katanya. Sadarnya, sejak itulah saya resmi menjadi dukun di universitas. Kawan. Siapa panggil dukun tuh katanya kan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah perkara-perkara seperti itu saja Al-Quran memberikan manfaat, apalagi kalau kita memahaminya. Kerja nomor 2, mempelajarinya. Sebaik-baik manusia khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahkan yang ketiga, kalau perlu, bukan kalau perlu, yang paling penting mengamalkannya. Selagi awak mampu mempetakan antara diri kita dengan Al-Quran tersebut, semakin konek pemakaian manusia dengan aturannya, maka semakin selamat dia dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.